Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radatul Aisy, NPM 240310180062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pemanfaatan biomasa, yaitu kulit singkong menjadi produk karbon aktif. Poin-poin yang akan kita bahas hari ini diantaranya yang pertama adalah sumber biomasa, yang kedua potensi biomasa, yang ketiga karakteristik biomasa, yang keempat produk karbon aktif, dan yang kelima adalah teknologi pengolahan karbon aktif dari kulit singkong. Tanaman singkong merupakan tanaman yang banyak tumbuh subur di wilayah Indonesia. Jumlah produksi yang cukup tinggi menjadi alasan semakin berkembangnya industri yang menggunakan singkong sebagai bahan baku utama. Tentu saja, hal tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah limbah kulit singkong yang ada, di mana kulit singkong berasal dari proses pengupasan umbi kayu atau singkong. Kulit singkong terkandung dalam setiap umbi singkong, dan mencapai 16% dari berat total umbi singkong. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pertanian, pada tahun 2018, jumlah produksi singkong di Indonesia mencapai 19.341.233 ton. Sehingga jika dikonversi, pada tahun 2018, jumlah limbah kulit singkong mencapai 3.094.597 ton. Sayangnya, sebagian besar industri membuang limbah kulit singkong ke lingkungan dan menyebabkan pencemaran. Selain itu, pemanfaatan kulit singkong juga masih sangat terbatas. Pada umumnya, kulit singkong hanya dimanfaatkan menjadi pakan ternak maupun pupuk kompos. Padahal, kulit singkong ini merupakan salah satu biomasa yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi produk-produk bernilai. Salah satunya, kulit singkong dapat dimanfaatkan menjadi karbon aktif. Kulit singkong memiliki beberapa karakteristik, di antaranya kulit singkong mengandung selulosa non-reduksi yang efektif mengikat logam sehingga dapat dimanfaatkan menjadi adsorben yang baik. Selain itu, kulit singkong juga mengandung beberapa komponen kimia dan gizi, di antaranya serat kasar, pektin, protein, lemak, dan kalsium. Kulit singkong juga mengandung karbon yang tinggi, yaitu mencapai 59,31%. Oleh karena itu, kulit singkong dapat dimanfaatkan menjadi produk karbon aktif. Nah, sebelum teman-teman belajar bagaimana cara mengolah kulit singkong menjadi produk karbon aktif, teman-teman harus tahu apa itu karbon aktif. Jadi, karbon aktif didefinisikan sebagai bahan yang mengandung karbon dan diolah secara khusus untuk mendapatkan daya serap iodin yang tinggi. Lalu, apa saja manfaat dari karbon aktif itu sendiri? Karbon aktif memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, sebagai pembantu proses filtrasi untuk menjernihkan air. Kemudian yang kedua, bahan adsorben pemurnian gas dan cairan. Yang ketiga, penangkap hasil tambang yang terlarut dalam proses industri bahan tambang. Dan yang keempat adalah untuk menghilangkan warna bahan makanan dan bahan industri lainnya. Produk karbon aktif memiliki syarat kualitas berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang meliputi beberapa kriteria, diantaranya kadar air, kadar abu, kadar zat menguap, kadar karbon, dan daya serap iodin. Lalu bagaimana teknologi pengolahan kulit singkong menjadi produk karbon aktif? Untuk mengolah kulit singkong menjadi produk karbon aktif diperlukan 3 tahap, yaitu tahap dehidrasi, tahap karbonasi, dan tahap aktivasi. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama yaitu tahap dehidrasi. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang terkandung di dalam kulit singkong. Proses ini dilakukan dengan melakukan pengeringan di dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Sebelum dikeringkan, kulit singkong sebaiknya dikecilkan ukurannya kira-kira sepanjang 2 cm. Selanjutnya masuk tahap kedua yaitu karbonasi. Kulit singkong kering dibakar dengan menggunakan furnace selama 1 jam pada suhu 500 derajat Celcius. Kemudian, arang yang dihasilkan digiling dan diayak dengan menggunakan ukuran 100 mes. Dan tahap ketiga yaitu tahap aktivasi. Serbuk arang yang dihasilkan dari tahap karbonasi selanjutnya direndam dengan menggunakan larutan aktivator yaitu KOH selama 24 jam. Hasil perendaman akan menghasilkan sampel pasta arang. Dan selanjutnya, pasta arang disaring dengan menggunakan kertas saring dan dicuci menggunakan Aquades hingga memiliki pH netral.
Selanjutnya, sampel akan dikeringkan dengan menggunakan oven selama 2 jam pada suhu 150 derajat Celcius. Hasil penelitian dari Suprabawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karbon aktif dari kulit singkong memiliki kadar air sebanyak 3,79%, kadar abu 8,09%, dan absorpsi iodium sebanyak 863 mg per gram. Hal ini menunjukkan bahwa karbon aktif dari kulit singkong memiliki kualitas yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dengan adanya penelitian mengenai pemanfaatan kulit singkong, seperti yang dilakukan Suprabawati dan kawan-kawan, diharapkan pemanfaatan limbah kulit singkong di Indonesia semakin maksimal, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah kulit singkong dapat dikurangi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.